Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Saya senang ada lagi bersama dengan saudara pagi hari ini. Saya Pendeta Herman Sregar dalam acara renungan pagi hari. Rempah. Ya, kita percaya bahwa renungan ini menjadi berkat buat saudara. Mari kita mulai dengan Roma pasal yang ke-12 lagi, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Saya membaca demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara, dunia sekarang mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya orang kuat, orang kokoh, orang yang berkuasa itu adalah orang-orang yang mampu bertahan pada waktu dia disakiti. Atau bisa juga dikatakan orang-orang yang kuat, orang-orang yang berkuasa itu adalah orang-orang yang mampu membalaskan kejahatan pada waktu dia disakiti. Saya rasa konsep ini adalah konsep yang salah. Karena Alkitab tidak mengajarkan itu. Untuk menjadi kuat, untuk menjadi kokoh, kita tidak perlu menunjukkan kuasa yang besar, istilahnya kita menjadi otoriter kepada semua orang, atau kita tidak juga menunjukkan bahwa kita ini mampu bertahan dan mampu membalas juga. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita pagi hari ini, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ini tekanan yang sangat luar biasa menurut saya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Karena kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, itu prinsip Taurat. Ya, mata ganti mata istilahnya. Ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tuhan Yesus tidak mengajarkan hal yang seperti itu. Tetapi semuanya harus dilakukan dengan kasih. Jadi pada waktu, bahkan Yesus dalam pengajarannya mengatakan pada waktu pipi kanan ini ditampar, kasih pipi kiri. Pada waktu kita disuruh lari katanya, berjalan 1 mil, kita harus berjalan 2 mil. Pada waktu jubah kita diminta, kasih semuanya. Ya, dalam arti Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa orang percaya itu berbeda. Orang percaya itu tidak sama dengan prinsip-prinsip dunia. Ya, dalam hal apapun orang percaya itu berbeda. Ini harus digarisbawahi ini, berbeda. Tidak sama prinsip-prinsipnya dengan prinsip dunia. Makanya saudara, Paulus dengan tegas mengatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Karena itu tadi, ini adalah bagian dari pengajaran Yesus. Ini adalah bagian dari inti kekristenan yang disebut dengan kasih. Kalau kita mampu ya membalas kejahatan dengan kebaikan, maka kita adalah orang yang paling berhasil dalam dunia ini, dan kita adalah orang yang paling kuat dalam menghadapi apapun dalam dunia ini. Jadi mari belajar saudara, memberikan yang terbaik bagi orang lain. Makanya di bagian ayat 17 bagian bawah itu, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ini penting kita. Ya, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi tidak usah sakit hati, tidak usah kecewa, tidak usah marah pada waktu orang berbuat jahat sama kita. Tapi teruslah melakukan yang baik kepada orang itu, supaya apa? Supaya dengan demikian ya hidup kita ini bisa jadi berkat bagi dia. Nah, makanya untuk bisa melakukan itu lagi, ayat 18 dikatakan sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi kalau hal ini memang sedang terjadi untuk kita, jadi kita sedang teraniaya, kita sedang dijahati oleh orang, saudara, ya kita nggak perlu balas dengan kejahatan. Karena dikatakan nggak ada gunanya. Nah, jadi satu-satunya cara, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, ini penting ini, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi kemanapun Anda pergi, orang bisa nggak suka dengan kita, orang bisa benci kita, orang bisa merancangkan yang jahat kepada kita. Tetapi kita harus tahu, saudara, bahwa Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang jahat bagi kita. Tuhan itu selalu merancangkan yang baik bagi kita. Jadi karena Tuhan itu merancangkan yang baik bagi kita, itulah yang membuat kita selalu harus berbuat baik kepada banyak orang. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan yang baik. Lalu yang berikutnya adalah hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dalam perdamaian itu artinya saudara menunjukkan diri bahwa tidak ada dendam, tidak ada kebencian dalam hati kita, tetapi kita selalu ingin berdamai dengan semua orang. Nah, ini menjadi catatan penting, ingin berdamai dengan semua orang. Jadi kita harus belajar dalam hidup ini membuka keran surgawi buat kita melalui perdamaian itu. Karena orang yang membawa damai itu dia menjadi berkat. Ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Orang yang membawa damai itu sebenarnya orang yang menghadirkan ya ketenangan, kedamaian, suasana surga di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi mari belajar saudara dalam hidup ini, kita belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Belajar memberi yang terbaik buat sesama kita. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah yang baik.
dan hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi, jadilah berkat pagi hari ini dengan membawa damai. Kemanapun yang kau pergi, bawalah damai. Bawalah damai, bawalah ketenangan, bawalah suasana sejuk. Jangan membawa suasana yang panas, suasana provokasi, suasana yang membuat orang menjadi tidak tenang dalam hidupnya. Ya, jadi bawalah suasana damai. Ya, bicara dengan lemah lembut. Jangan bicara kasar. Jangan bicara mengeluarkan kata-kata tekanan, kata-kata ancaman, kata-kata yang membuat orang menjadi takut. Tapi belajarlah mengeluarkan kata-kata yang baik supaya kita bisa hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Kami sangat percaya Roh Kudus mengajari kami untuk melakukan hal ini hari ini, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kami mau melakukan yang baik, dan juga kami mau hidup berdamai dengan semua orang. Tuhan berkatilah kebenaran ini, supaya kebenaran ini menjadi kebenaran yang boleh menguatkan, memberikan kami kekuatan hikmat yang daripada Tuhan, supaya kami boleh hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, karena itulah yang Tuhan firmankan, yang Tuhan perintahkan kepada kami, supaya kami boleh berdamai dengan semua orang, dan kami juga boleh membawa damai kemanapun kami pergi. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu pemberitaan firman Tuhan. Jumpa lagi besok. Saya undur dari hadapan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.